Pernah nggak sih Anda dengar sebuah klaim politik yang saking tajamnya bikin kita langsung terdiam? Nah, kutipan ini tuh bukan sekedar hiperbola, tapi benar-benar pernyataan langsung dari sebuah diskusi panel yang lagi hangat banget baru-baru ini. Reformasi telah mati. Kita berhadapan pada situasi di mana kemampatan dan kehilangan harapan bersilangan. Ini tuh diagnosa belak-belakan dari salah satu panelis bernama Tio soal kondisi demokrasi Indonesia sekarang. Pertanyaannya, apa sih yang bikin para tokoh, aktivis, dan pakar hukum sampai berani narik kesimpulan sedrastis ini? Halo semuanya, selamat datang. Saya super antusias buat mandu Anda membedah materi sumber yang kritis dan lumayan syarat muatan politik ini. Jadi, hari ini kita bakal menelaah sebuah diskusi panel yang isinya tokoh-tokoh besar, kayak Mahfud MD, Rocky Gerung, pakar hukum, sampai aktivis lintas generasi. Oh ya, ingat ya, peran saya di sini tuh murni cuma sebagai pemandu Anda. Saya sama sekali nggak memihak secara politik. Tugas kita murni cuma satu, memahami logika, argumen, dan narasi yang mereka bangun soal kondisi Indonesia 28 tahun pasca reformasi 1998. Oke, mari kita petakan kerangka bahasanya. Ada 6 tema spesifik yang diajukan para pembicara buat berargumen kalau demokrasi kita lagi krisis. Mulai dari status demokrasi dan reformasi, stagnasi kasus pelanggaran HAM berat, kemunduran penegakan hukum, kooptasi ruang sipil, kekuatan baru anak muda, dan terakhir, membangun blok oposisi. Yuk, langsung aja kita mulai. Kita masuk ke bagian pertama, yaitu status demokrasi dan reformasi, menganalisis lintasan 28 tahun. Jadi, para panelis di sini sepakat nih melihat kalau semangat reformasi 1998 tuh sekarang lagi mengalami kebangkrutan. Dan ini bukan cuma soal kemunduran biasa, tapi sebuah defisit demokrasi yang benar-benar sistematis. Coba kita lihat lintasan waktu yang dibikin sama pembicara seperti Harijito dan kawan-kawan. Kita mulai dari momen heroik tahun 98 ya, waktu reformasi itu lahir. Terus, bergeser ke tahun 2024 dan 2025, mereka sangat menyoroti munculnya krisis politik. Mulai dari isu politik dinasti, oligarki, sampai meledaknya protes peringatan darurat kemarin. Nah, yang paling bikin deg-degan menurut para panelis adalah proyeksi mereka buat tahun 2026 nanti, tepat 28 tahun reformasi. Mereka melihat kita lagi menuju satu titik temu yang ngeri banget, tabrakan antara krisis politik dan krisis ekonomi. Kalau dibiarin, ini bisa jadi tanda tamatnya reformasi itu sendiri. Lanjut ke pilar kritik yang kedua, yaitu soal stagnasi kasus pelanggaran HAM berat tentang para korban yang terlupakan. Mari kita lihat gimana masalah ini ngasih andil besar ke krisis demokrasi. Kutipan dari Bapak Amiruddin, perwakilan Komnas HAM ini, jujur aja, lugas banget. Beliau secara belak-belakan bilang kalau negara tuh kayak lepas tangan. Memang sih, dulu sempat ada inisiatif-inisiatif bagus. Contohnya waktu Pak Mahfud MD jadi Menko Polhukam, beliau sempat dorong pemulihan buat korban. Tapi sekarang, gagasan itu kayak lenyap di telan bumi. Amiruddin berargumen, para korban ini secara sistematis pelan-pelan dihapus dari obrolan politik kita saat ini. Inilah alasan kenapa reformasi itu dibilang semaput atau mati suri. Ya gimana nggak semaput, kalau pondasi keadilannya aja nggak pernah benar-benar diselesaikan kan? Pengabaian tadi tuh akhirnya bawa kita ke poin ketiga, yaitu kemunduran penegakan hukum. Dari yang awalnya nyari keadilan, sekarang malah jadi sekedar alat justifikasi. Di sini para pembicara fokus ngeritik kerangka hukum kita. Perbandingan ini benar-benar ngejelasin argumen Mahfud MD dengan sangat pas. Jadi gini, idealnya tuh kan kita pakai supremasi hukum ya, yang ngejunjung tinggi keadilan sejati dan nurani. Tapi, realitas yang mereka kritisi saat ini adalah berlakunya hukum yang sifatnya positivistik dan instrumentalistik. Maksudnya apa? Para panelis berpendapat kalau hukum sekarang ini tuh sering banget cuma dibikin sama politisi sebagai instrumen, atau bahkan senjata, buat melegitimasi tindakan mereka aja. Jadi bukan murni buat nyari keadilan. Nah, praktisi hukum Ari Yusuf Amir ngasih kesaksian langsung dari lapangan yang bikin poin tadi makin valid. Dia bilang pengadilan itu kadang-kadang kerasa kayak cuma sandiwara atau panggung teater yang semuanya udah disetting. Beliau menyoroti kejadian-kejadian kayak penyitaan aset yang serampangan atau kasus yang jalan terus padahal buktinya lemah banget. Menurut analisis di diskusi ini, main-main sama hukum tuh bahaya banget loh. Kenapa? Karena ini bisa mancing publik yang awalnya cuma nggak percaya buat berani ngelakuin pembangkangan sipil secara terang-terangan. Tapi, pembangkangan itu kan nggak selalu gampang meledak. Kenapa? Karena ada strategi sistematis dari penguasa. Ini bawa kita ke tema keempat, kooptasi ruang sipil. Atau lebih gampangnya, gimana sih cara gerakan perlawanan itu diredam? Poin krusialnya tuh ada di pemaparan Mas Oki, yang ngebongkar taktik-taktik spesifik ini. Alih-alih pakai kekerasan fisik yang frontal, strategi penjinakan sekarang tuh jauh lebih halus, tapi efeknya luar biasa bikin oposisi lumpuh. Contohnya nih, ngasih gelar pahlawan nasional buat Marsina.
Kelihatannya mulia kan, tapi dianalisis sebagai cara buat cuci tangan biar kasus pelik masa lalunya dianggap beres. Terus demonstrasi buruh yang biasanya garang disulap jadi sekedar konser hiburan yang meriah. Belum lagi mantan aktivis 98 yang dulu kritis banget, sekarang dirangkul masuk kabinet. Terakhir, kampus-kampus juga dikasih jatah proyek pemerintah biar suara kritis akademisnya pada ikutan kalem. Halus banget kan mainnya? Meski dengerin tadi bikin agak pesimis, obrolan panelis mulai putar arah nih. Tema kelima ini ngebawa secercah solusi. Kekuatan baru anak muda melalui gerakan jalanan digital. Ada satu konsep menarik banget dari analisis Oki yang dia sebut sebagai revolusi Fufufafa. Namanya mungkin kedengaran kayak lelucon internet, tapi percayalah, ini serius banget. Ini tuh mendefinisikan kekuatan generasi Z zaman sekarang. Mereka punya kemampuan luar biasa buat nangket kemarahan organik di medsos, misalnya soal gaya hidup elit yang pamer kemewahan atau manuver politik yang aneh-aneh. Terus, boom, mereka gabungin amarah itu secara strategis jadi demonstrasi fisik besar-besaran di jalanan. Gerakan gabungan inilah yang terbukti sakti banget nekan elit politik waktu protes peringatan darurat kemarin. Terus, kapan momentum revolusi anak muda ini bakal pecah? Nah, menurut panelis Tio, katalisnya bakal datang lewat sebuah jendela peluang yang lagi mengintai. Tio ngasih peringatan keras. Pas nanti defisit politik yang udah menumpuk ini akhirnya bertabrakan langsung sama krisis ekonomi yang makin kerasa, disitulah bakal tercipta ledakan momentum yang gak bisa ditahan lagi. Momentum ini yang bakal jadi senjata pamungkas buat anak muda untuk benar-benar maksa terjadinya perubahan struktural secara nyata. Dan akhirnya kita masuk ke tema penutup, membangun blok oposisi bergerak dari sekedar kata-kata menjadi tindakan. Di sini, para tokoh sepakat banget kalau masa-masa cuma sekedar ngomel udah habis. Kita butuh aksi politik yang konkret. Di sesi ini, Rocky Gerung ngasih dorongan yang cukup menohok. Beliau ngeritik kebiasaan kita-kita nih, yang senengnya cuma ngulang-ngulang analisis dari berita atau marah-marah di medsos tanpa arah. Seruan utamanya adalah, yuk saatnya kita kumpulin keresahan publik yang udah nyebar ini dan mulai bikin struktur yang jelas. Rocky nyebutnya sebagai blok politik kiri, yaitu oposisi yang terorganisir, berani berargumen, dan siap nantangin status quo secara langsung. Intinya sih, sebuah panggilan buat kita semua untuk naik kelas, dari yang tadinya cuma jadi pengamat, berubah jadi aktor politik yang aktif. Sebagai pamungkas diskusi yang cukup berat ini, budayawan Butet Kartarejasa ngebawain sebuah puisi satir yang sukses merangkum semua keresahan di forum tersebut. Coba resapi bait ini. Beliau benar-benar menelanjangi hipokrisi kebijakan, ngeritik keras program-program populis yang katanya buat rakyat, tapi dinilai cuma jadi kedok buat nyari untung sendiri. Pesan itu jelas banget. Para pejabat yang berani nyalahgunain program negara sebetulnya lagi sibuk gali kuburannya sendiri. Mereka cuma nunggu waktu buat digulung sama zaman. Di bait selanjutnya, Butet makin memperkuat pembahasan kita tadi soal bobroknya penegakan hukum. Dengerin deh perumpamaannya, menjadikan hukum sebagai bola pingpong mainan. Metafora ini ngena banget buat ngegambarin betapa berisikonya kalau hukum cuma dijadiin alat mainan buat kepentingan politik sesaat. Ada peringatan mematikan di situ. Hukum yang sengaja dimanipulasi pada akhirnya bakal berbalik ngehancurin sistem dan nyekik pembuatnya sendiri. Puisi ini akhirnya ditutup sama peringatan tajam soal bahaya ngembungkam ruang sipil. Butet dengan jeli menyoroti kalau usaha meredam kebebasan berpendapat tuh nggak bakal ngasilin kepatuhan yang tulus. Alih-alih patuh, yang ada malah mancing perlawanan. Ini kayak ngerujuk langsung ke kekuatan gerakan akar rumput dan generasi muda yang kita bahas sebelumnya. Yang sekarang diam-diam mulai mengorganisir diri secara cerdas dan berpotensi sangat mematikan bagi sistem yang korup. Lewat 6 tema kunci, kutipan tajam, dan pemetaan situasi yang udah kita ulas tadi, para tokoh panel ini pada dasarnya udah buka kartu lebar-lebar di atas meja. Mereka narik satu kesimpulan besar, semangat reformasi masa lalu udah dibajak sama berbagai kepentingan elit. Dan ini otomatis ninggalin kita dengan satu pertanyaan super provokatif. Kalau para pahlawan 98 aja udah angkat tangan dan percaya kalau reformasi hari ini tuh bangkrut, lalu apa dong yang harus kita sebagai masyarakat sipil lakuin besok buat mastiin demokrasi kita tetap bertahan hidup? Pembedahan materi kita hari ini mungkin cukup sampai di sini, tapi PR kita buat nyari jawabannya rasanya baru aja dimulai. Terima kasih banyak ya udah ikut nyelam bareng saya di analisis yang padat ini. Sampai jumpa di ulasan menarik berikutnya.